Ibu-ibu, kebutuhan pokok dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Seorang istri harus ajar seisi rumah untuk menghormati bapak sebagai kepala rumah tangga. Dia harus temukan itu di rumah. Ibu-ibu punya penghasilan lebih besar dari bapak-bapak, jangan tampilkan itu supaya keluarga tahu, semua orang tahu. Ibu-ibu mungkin bisa kasih anak-anak untuk jajan di sekolah 50.000, dia hanya bisa kasih 5.000. Jangan coba-coba tonjolkan itu. Dia mungkin salah di hadapan banyak orang, jangan tegur dia di hadapan banyak orang. Itu tidak baik karena dia punya kebutuhan apa? Sama-sama 1, 2, 3, dihormat. Kebutuhan dasar dari seorang istri, dari seorang perempuan adalah dikasihi. Sama-sama 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dua kebutuhan dasar ini tidak tergantikan dengan emas, permata, berlian dan lain-lain. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, hari ulang tahun PWGT yang ke-57, tema kita adalah kobarkanlah semangatmu. Sama-sama 1, 2, 3. Kepada saya diberikan pembacaan ini menurut Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31. Salam. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Salam. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Tadi waktu dengar jayalah PWGT bilang damai di hati, saya dalam hati tidak begitu. Ibu-ibu kalau makin jaya, kami suami itu pikiran. Karena semua orang akan suka kepadanya, itu bermasalah bagi kami. Tetapi ya ulang, salam PWGT. Jayalah PWGT. Saya mau bilang kepada kita sebelum kita masuk pada tema. Ini standar karena hari ini kita merayakan ulang tahun keberapa? Keberapa? 57 pakai bahasa Toraja bilang? Sama saja. Ulang tahun keberapa? Saya di awal ingin sampaikan kepada kita bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu waktu itu dia punya berat badan hanya 37, tapi sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu dia pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa apa? Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok ya gemuk. Amin kok. Di PWGT ada yang gemuk. Pernah kurus dulu. Rencana mau kurus lagi. Bikin masalah dalam rumah tangga. Ya jangan toh. Ya, 1 tadi dewasa apa? Yang kedua dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di PWGT, di Jemaat Leheroi ada yang biasa tersinggung. Itu ibu ada di sini. Ada. Dia pakai baju warna Tosca. Karena ada yang banyak pakai Tosca, coba tunjuk saja ibu. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi semua ini. Jemaat. Di Kupang kalau orang terlalu banyak tersinggung, apalagi tersinggung di orang banyak, orang suka bilang, "Shh." Badan besar tapi sifat seperti di PWGT ada begitu. Itu ibu faham apa? Sudah 2. 1 dewasa apa?
Yang kedua dewasa apa? Yang ketiga sekarang dalam kaitan dengan 57 tahun adalah dewasa iman. Sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi anggota siri, dibaptis dan lain-lain. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan berteriak dan menangis meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman akan berdoa minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan meminta masalah yang berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Karena itu orang-orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain yang berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, lupa untuk rubah diri sendiri. Amin kok. PWGT ada yang begitu? Ada kok tidak ada lagi? Dia sudah keluar. Jadi dia bukan minta masalah berubah, tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini semua, ini muka masalah semua. Masalah ialah, hafal sama-sama. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ulang, masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya harapan berat badan tetap 55, kenyataan 76. Kan dia masalah. Harapan dan kenyataan yang berbeda, dia punya nama apa? Masalah. Nah, sekarang sebelum kita masuk tema, saya mau ajak kita bahwa walaupun sama-sama manusia, tetapi perempuan dan laki-laki itu dua yang berbeda sekali. Dan untuk itu kita menyatu. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah dulu. Satu pasang nikah. Itu yang laki-laki umur 64 tahun. Berapa tahun? Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang hadir, itu mereka bicara tentang beda usia yang signifikan. Itu bedanya berapa tahun? Beda berapa tahun? Oh, makasih. Beda 44 tahun. Dalam khotbahnya saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang dong baku korek saya itu. Jadi kalau berbeda tidak apa-apa. Sekarang kita bicara tentang pengelolaan. Jemaat, waktu Tuhan cipta manusia, dia bukan saja membedakan kita atas laki-laki dan perempuan saja, tapi ada pola-pola yang sengaja dibiarkan supaya dikelola dan hidup itu betul-betul kita tahu bahwa dia ada, berarti dan perlu untuk dijaga. Satu, soal pola berpikir. Soal pola apa? Kami yang bapak-bapak, kami yang suami-suami itu cenderung rasional. Yang penting masuk akal. Kami bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun, suami hanya bilang saya pikir, dan istri hanya bilang, lama-lama tetangga akan bilang surasa. Karena itu harus dikelola keseimbangan antara pikiran dan hidup. Tidak bisa pakai yang suami punya saja yang dia pikirkan. Karena itu diberikan istri untuk memberi penyeimbangan lewat apa? Tapi hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Harus pakai apa? Saya mau tanya dulu, jemaat. Kalau kita ikut arisan terus yang itu ibu-ibu tuh dapat arisan ini bulan depan dia tidak datang lagi. Menurut saudara perlu pakai perasaan? Dia lupa jadwal arisan bulan depan, aman? Jemaat, kalau ada orang kotor di hidung sedikit, perlu kasih tahu dia kok tidak?
Atau karena perasaan tidak usah kasih tahu. Itu menarik, kenapa? Kita ini kalau ada orang punya kotoran di hidung, kan yang paling baik kasih tahu dia kan? Tapi ternyata kita tidak kasih tahu dia, kita kasih tahu orang lain. Itu aneh sekali. Kita bilang, "Shh, shh." Di PWGT ada begitu? Ada. Di Laheroi ada. Itu ibu ada di sini. Dia duduk di muka atau agak di tengah sedikit. Jadi hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Dia harus pakai juga logika. Amin kok. Saya melayani di satu tempat di Sabu, Pulau bagian selatan di NTT. Kami ibadah rumah tangga tuh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau kami pergi itu jemaat semua sudah duduk di tikar besar, duduk bersila di situ. Lampu yang paling besar ditaruh pada tempat di mana pemimpin ibadah duduk. Saya pergi, jemaat sudah senang sekali, mereka banyak-banyak begini. Kami mulai beribadah, mereka senang. Saya berkhotbah, mereka senyum-senyum. Semua bagus sekali. Yang menarik adalah waktu sudah selesai ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya juga mulai pikiran. Akhirnya saya tanya, jemaat, yo, kenapa kamu senyum-senyum? Dorang tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu namanya, saya panggil dia pakai bahasa sayang, saya bilang, Ina Dau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil pena, dia ambil pulpen, dia tulis di satu kertas kecil, dia cepat-cepat antar ke saya penasaran sekali. Saya coba buka, ternyata dia tulis begini, maaf, Bapak Purosleting tidak tarik. Saya macam mau tampar dia itu. Kita duduk sama-sama 1 jam di situ, ada masalah di saya, engkau diam-diam saja. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Menurut saudara tadi dorang punya ibadah baik kok tidak? Tadi dorang punya ibadah aman kok tidak? Kenapa tidak aman? Karena soal perasaan. Tidak mau kasih. Di PWGT itu ada yang ibu-ibu datang terpakai dia pun baju sebelah masuk, sebelah keluar. Ada kasih tahu dia kok tidak? Tidak bisa hanya pakai perasaan. Untuk itulah butuh pengelolaan itu satu. Kedua, soal pola bekerja. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami laki-laki cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja, tapi kami pulang kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Padahal hanya pergi ke. Beda dengan ibu-ibu, beda kok tidak? Ibu-ibu itu bangun pagi langsung siap sarapan, siap apa ke kantor, anak-anak ke sekolah, bisa sambil setrika, bisa sambil siap makan siang, bisa sambil foto-foto, bisa sambil update status kan? Saya bingung orang punya tangan ada berapa, tapi dong bisa melakukan itu semua di satu waktu yang sama. Kenapa? Polanya apa? Jamak. Itu bukan untuk dibandingkan. Tidak boleh bilang pada suami, coba papa jadi saya, coba. Tetapi supaya dikelola. Saya mau bertanya dulu, ibu-ibu, pernah alami kok tidak kalau suami itu dia gendong anak kira-kira 1 jam, tapi dia rasa berjasa sekali. Hanya 1 jam tapi jasanya tuh terlalu besar. Ibu pulang dia bilang, ma, ya tolong gendong adik. Papa kemana? Pergi ke teman-teman. Kenapa kasih tinggal kita sendiri? Kok tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Karena polanya tunggal. Ibu-ibu, kami bapak-bapak itu suami, kalau ada teman datang, tamu datang, baru naik di tangga terakhir di emper, papa bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Waktu tamu pulang, ibu-ibu bilang kepada bapak, Bapak, lain kali itu coba tanya kita dulu, kopi ada atau tidak. Kita di belakang kita pusing. Papa dengan santai bilang, iya kan saya sudah beli toh. Terus ibu bilang, iya pak, papa beli 6 bulan lalu. Karena polanya tunggal. Sekali beli dia kira itu beli untuk seumur hidup. Ibu-ibu, pernah belanja dengan suami di swalayan? Pernah sama-sama di kasir? Adakah beda pembayaran antara istri dan suami? Kalau dia punya harga 53.500, kalau istri yang bayar dia tanya berulang-ulang kepada kasir. Berapa? 53. Dia buka dompet, dia ambil duluan 50. Berapa lagi? 3.500. Dia cari lagi 3.000. Berapa lagi? Dia cari sampai sekecil-kecilnya.
Beda kok tidak kalau suami yang bayar? Beda kok tidak? Di depan kasir suami tarik berapa? Iya, karena polanya tunggal. Ibu jangan langsung tersinggung. Ibu jangan langsung bilang, kau lihat kasir langsung makan puji 100. Bukan, polanya yang tunggal. Ibu-ibu, kalau ada acara besar begini, ada panitia, kalau ketua panitianya laki-laki, ibu-ibu di jalan tidak usah telepon, tidak usah telepon. Karena kalau kita telepon, Pak, yuk, bagaimana? Dia hanya satu kata, beres. Nanti dia sudah beres, habis baru yang ibu-ibu bilang, beres apa? Dia kira kalau sudah bunuh babi langsung jadi rica-rica. Kan yang detail itu ibu-ibu. Amin kan? Oke, 3. Soal pola komunikasi. Soal pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu cenderung pendiam. Cenderung apa? Secerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut apa? Pendiam. Makanya kami di Kupang kalau ada laki-laki cerewet, dorang selalu bilang engkau punya mulut seperti. Oh di sini juga sama. Sebuah penelitian mengatakan dalam satu hari itu seorang laki-laki bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara itu minimal sekurang-kurangnya berapa? 21.000 kata. Suami 7.000, istri pagi-pagi suami sudah pergi kantor, anak-anak semua sudah pergi ke sekolah. Ibu mau 21.000 dengan siapa? Suami biasa pulang kerja jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Ibu rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Ibu tunggu suami di depan pintu. Pas buka terus ibu bilang begini, Pak. Terus suaminya bilang, hah? Tadi di kantor baik. Terus suami bilang, engkau kepala kantor. Kalau pola komunikasi kita buruk begini, woi, bahaya itu. Bahaya. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Amin. Ibu-ibu, kalau suami pulang kantor tanya, makanan di mana? Kalau suami sampai tanya begitu, itu bukan karena suami tidak tahu meja makan ada di mana. Kok itu meja makan juga dia yang beli? Tapi kalau dia sampai tanya, Mama, makanan di mana? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini kita boleh tanya, Papa, Ma, makanan di mana? Ada di situ, saya mau kasih makan kau lagi. Dia akan lebih aman pergi ke resto. Karena di restoran dia baru sampai, pelayan langsung bilang, selamat siang. Kenapa datang terlambat? Kan jadi masalah. Komunikasi. Saya suka bilang di meja makan itu tempat berkomunikasi yang paling baik. Yang suami bisa tanya istri, Mama, yo, kenapa ini sayur garam semua? Terus istri bilang, Papa minta maaf, sayang minta maaf. Tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Akhirnya Mama pikir Papa garam, Mama ambil taruh-taruh begitu. Yang penting komunikasi. Amin kok. Di kesempatan di meja makan itu yang Papa tanya anak-anak, laki-laki di sekolah tadi dapat berapa? Dapat berapa? Tadi kakak dapat 10, Pak. Lu seperti Bapak betul. Bapak juga dulu begitu. Tanya yang perempuan, Nona di sekolah dapat berapa? Aduh Papa, tadi matematika susah, kakak dapat 3. Aduh, lu macam Mama punya keturunan. Tapi yang penting komunikasi itu, Jah. Amin kok. Bapak-bapak. Wah, memang kami bapak-bapak sedikit tapi tidak apa-apa. Bapak-bapak, puji-pujilah kita punya istri sedikit. Kalau kita tidak puji, dia akan pergi ke Facebook. Dia foto wajahnya. Ini ibu-ibu kan cantik-cantik hari ini kan. Terus dia tidak ada yang puji, kan dia foto taruh di Facebook kan. Kan dia menunggu ada yang komen bilang cantik. Ada yang bilang glowing. Bapak-bapak, kalau ibu sudah pergi ke salon, dia sudah belanja beli celana yang agak ketat-ketat sedikit, dia sudah pergi pulang lewat-lewat kita, ya omong apalah sedikit begitu.
Ini dia pergi datang gitu, lu macam setrika rusak sejam begitu. Puji-pujilah sedikit, boleh kok bapak-bapak boleh. Misalnya dia sudah cantik-cantik, sudah ke salon, sudah pakai celana agak ketat, bilang kepada dia, mami, mam, yo macam mahasiswa saja. Terus dia bilang, mahasiswa kan kalau ngomong begitu kan dia rasa mahasiswa apa? Langsung bilang, mahasiswa DO. Tapi yang penting ada komunikasi. Amin kok. Iya. Ini bapak-bapak dong juga, ini macam apa yang bapak-bapak? Ya apa ya, gombal sedikit juga boleh lah. Mama bikin teh do sayang. Oke. Waktu mama bikin habis tanya, Pak dia punggul lepas kok tidak? Mama ini teh mau manis kok tidak? Tidak lebih indah dari mama punya senyum. Itu pasti bilang apa-apa. Karena kita tidak terbiasa dengan memuji kan. Betul kok tidak? Bapak-bapak, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu buat sarapan, terus dia bilang, ibu terima kasih. Ada? 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 Aduh bapak-bapak. Ini bapak-bapak ibu buat sarapan mereka tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor mereka makan di warung satu, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu, mbak, yo besok saya datang lagi ya mbak. Mau bahagia bagaimana? Bapak-bapak, coba kalau sebentar pulang ibu siap makan malam, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu kalau sampai omong begitu pasti ibu-ibu pikiran. Pasti ibu punya pikiran menuju pada dua hal. Pertama, pasti ibu-ibu bilang begini, tidak tahu roh apa sudah naik di sepupu suami. Atau yang kedua pasti ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita jarang untuk berbicara kan. Bapak-bapak, ibu-ibu karena detail tadi, terus kita janji dia, mama tanggal 30 kita akan pergi ke, sebut satu tempat wisata di sini. Kemana? Mana? Ke pantai. Tanggal berapa? Tanggal 30. Itu tanggal 28 itu ibu sudah tidak bisa lagi. Dia main jalan. Terus dia tanya, papa, yuk tanggal 30 jadi. Karena papa bukan orang yang detail, sambil baca koran, sambil main HP, dia bilang, iya jadi. Ibu-ibu tidak suka yang begitu. Waktu dia tanya bilang tanggal 30 jadi, papa harus simpan itu koran, papa harus simpan itu handphone, lihat dia punya mata dan katakan, iya tanggal 30 jadi. Ibu-ibu kan suka sesuatu yang lebih ekspresif. Iya toh? Sudah kasih tahu ibu udah punya suami? Nah kasih tahu. Jemaat, saya baca satu status di Facebook, saya rasa juga betul. Dia tulis bilang begini. Kalau ada perempuan buat status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Saya juga pikir betul mungkin nih. Apalagi kalau orang tanya bilang kenapa sayang. Komunikasi. Oke, keempat. Soal pola mengingat. Pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak tuh cenderung cepat lupa. Kita punya suami ini baru kunci mobil begini. Dia jalan 30 langkah terus dia bilang, tidak tahu saya sudah kunci mobil atau belum. Dia balik, dia kunci ulang karena cenderung cepat. Makanya ibu-ibu minta maaf. Kami bapak-bapak kalau sudah di luar rumah, kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya, sabar, ini belum. Maksudnya kalau kami sudah cerita dengan teman, kami lupa kalau ibu tunggu di rumah. Jangan terlalu negatif juga dengan kami. Laki-laki cenderung cepat, tapi ibu-ibu itu, perempuan itu ingatannya tajam sekali, setajam. Tahu juga ibu-ibu tahu juga. Kalau ada suami bilang begini, orang seperti saya tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes dia punya istri. Tidak pernah apa? Mama memang tidak pernah, ibu bilang pernah. Yang mana? Itu hari. Itu hari mana? 1900 itu dia.
Jangan coba-coba bikin kesalahan dengan ibu-ibu ini, saudara. Ibu-ibu ini kita pinjam dia pun Tupperware saja dia hafal seumur hidup. Saya mau tanya, ibu-ibu, waktu kecil dulu pernah periksa pakaian dinas atau pakaian jalan dari orang tua? Pernah saku-sakunya diperiksa? Yang paling banyak dapat itu di papa punya atau mama punya? Papa pasti lupa, 5.000, 10.000, 20.000 pasti lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah ibu-ibu seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Itu juga termasuk Tupperware tadi kan? Itu kita pun repot di situ. Nah, saudara lihat, ini pengelolaan ini kalau tidak ada di dalam rumah, saudara tidak mungkin akan mengatakan salam PWGT. Kenapa hilang suara coba? Salam PWGT. Jayalah PWGT. Itu 4 hal ada di rumah. Kenapa hilang suara? Jadi untuk punya salam itu pengelolaannya mesti jelas. Amin kok. Nah baik, tema kita ini bilang kobarkanlah semangatmu. Dibaca dari satu teks di Amsal yang menarik tentang puji-pujian terhadap puji-pujian terhadap istri yang cakap. Tadi waktu tanya Ibu Vero saya bilang begini, waktu dikasih tahu puji-pujian terhadap istri yang cakap, lantas saya bilang istri yang cakap itu yang bagaimana? Yang pakai baju Tosca itu cakap? Belum tentu kan? Pertanyaannya itu ada langsung di ayat 10. Baca ayat 10 bagian A 1, 2, 3. Aduh. Baca ayat 10 bagian A 1, 2, 3. Itu pertanyaan yang menarik. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Kalau pakai bahasa lain bisa saja diartikan begini. Sudah dapatkah engkau dengan seorang istri yang cakap? Sudah ada kok itu istri yang cakap. Pernahkah engkau temukan istri yang cakap? Jawabannya di bawah bilang apa? 1, 2, 3. Ia lebih berharga dari dia punya soal banyak istri, lebih pikir permata daripada kecakapan. Jemaat, ibu-ibu punya tangan butuh gelang, butuh cincin yang bagus. Dia punya telinga butuh apa? Dia punya leher butuh apa? Dia pun tangan butuh tas yang bagus atau tidak? Iya, tapi jangan ganti kecakapan dengan hal-hal itu. Nanti ibu-ibu hanya seperti ibu-ibu di Indosiar. Pernah nonton Indosiar? Suara Hati Istri, Ikatan Cinta, film Korea. Ibu dulu nonton apa saja? Sepak bola. Begitu. Jadi jangan, kalau lagu cinta bilang jangan kau taburi apa? Ini tanda lahir tahun tidak baik semua ya. Tahun dulu semua. Jangan bawa halal itu pada materi. Walaupun materi itu penting. Tadi malam bercerita di rumahnya Ibu Vero, saya bilang begini. Ada 2 kebutuhan mendasar. Kenapa seringkali rumah tangga kita? Saya tanya dulu, ibu-ibu. Di rumah aman? Tidak ada masalah dengan suami? Dengan mertua? Dengan ipar-ipar? Masalah dengan petugas koperasi? Kenapa seringkali kita rasa kita sudah kasih perhatian bla bla bla, tapi kok masalah ada? Karena kita kehilangan kebutuhan pokok. Ibu-ibu, kebutuhan pokok dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Seorang istri harus ajar seisi rumah untuk menghormati bapak sebagai kepala rumah tangga. Dia harus temukan itu di rumah. Ibu-ibu punya penghasilan lebih besar dari bapak-bapak, jangan tampilkan itu supaya keluarga tahu, semua orang tahu. Ibu-ibu mungkin bisa kasih anak-anak untuk jajan di sekolah 50.000, dia hanya bisa kasih 5.000. Jangan coba-coba tonjolkan itu. Dia mungkin salah di hadapan banyak orang, jangan tegur dia di hadapan banyak orang. Itu tidak baik karena dia punya kebutuhan apa? Sama-sama 1, 2, 3, dihormati.
Kebutuhan dasar dari seorang istri, dari seorang perempuan adalah dikasihi. Sama-sama 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dua kebutuhan dasar ini tidak tergantikan dengan emas, permata, berlian dan lain-lain. Makan itu kebutuhan dasar. Saya mau pakai contoh begini. Tadi saya bilang ke Ibu Vero, siapa di antara kita yang bisa menggantikannya? Siapa di antara kita yang karena umur sudah 50 tahun terus dia bilang, Pendeta Yandi, yo mulai besok saya tidak akan makan lagi. Kenapa? Karena saya sudah makan dari kecil. Kenapa sekarang harus makan lagi? Saya mau tanya, tadi pagi saudara ada makan? Siang masih makan? Besok pagi makan kok tidak? Atau siapa rencana tidak mau makan lagi? Kita sudah makan, besok masih makan. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok. Tidak bisa bilang tidak. Dikasihi, dihormati, kebutuhan pokok. Menikah 20 tahun belum menjadi sebuah alasan bahwa kita berbahagia, belum. Kalau kedua kebutuhan dasar itu tidak ada lagi pada kita. Karena itu saudara-saudara, dia lebih berharga daripada permata. Dia lebih karena dia menjaga itu dua hal. Mari kita mulai ayat 11. Untuk mendefinisikan sebagai istri yang cakap. 1, ayat 11 bilang apa? Ibu-ibu, suami percaya ibu-ibu? Yakin? Atau dia terpaksa percaya? Memang benar-benar dia percaya? Tidak ada soal di ibu-ibu punya handphone? Suara kok makin turun? Ibu-ibu bisa dipercaya? Aman? Bisa kasih tahu suami sekarang? Suami nanti pulang kasih tahu dia. Kasih tahu dia bahwa saya bisa dipercaya. Saya ini bisa dalam kaitan dengan iman. Karena ini kita bicara tentang gereja. Kalau kita tanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Semua orang akan bilang, iya, saya percaya pada Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan percaya saudara? Nah itu jadi soal itu. Amin kok? Amin. Percaya itu bukan berkaitan dengan sebuah keyakinan semata. Percaya berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan. Dia juga berkaitan dengan sebuah tindakan. Orang tanya saya, Pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain buat tahu juga. Karena ada orang bukan sekedar omong lain buat lain. Ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang di PWGT ada begitu. Kenapa saudara perasaan sekali untuk bilang iya? Nah itu kita pun soal. Suami percaya kepada, kalimat lanjutkan bilang apa? Setelah suami percaya kepadanya. Oke, saudara lihat balasan dari istri yang dapat dipercaya adalah suaminya akan mendapat apa? Waktu dia sudah dapat keuntungan, baru dia beli gelang 7 gram. Tapi ibu-ibu harus mendefinisikan dulu sebagai orang yang bisa baru dia mendapat, waktu dapat keuntungan baru dia beli. Ini ibu-ibu lebih percaya pada petugas koperasi, bukan kepada suami. Itu kita punya soal. Bagi mereka yang dipercaya, suaminya diberkati. Kalau suami diberkati, kalimat paling pendek untuk itu adalah di balik kesuksesan suami ada mantan yang kecewa. Ada apa? Istri yang apa? Istri yang bisa dipercaya. Di balik kesuksesan suami itu ada istri yang bisa. Iya kan begitu tuh. Ini ibu-ibu ini hanya sibuk dengan arisan saja. Arisan gelang gading lah, arisan tupperware. Baru suami tanya bilang, mama ambil uang dari mana? Ada deh.
Itu repot itu. Oke, kita lewat sedikit. Setelah itu bagian. Lanjut. Ayat berapa? 12. Bilang. Dia berbuat apa? Ibu-ibu baik kepada suami. Tidak pernah buat jahat. Tidak rencana mau bunuh dia. Jemaat. Tadi malam kami bercerita di rumah Ibu Vero. Saya bilang begini. Ada seorang suami. Sayang sekali dia punya istri. Terlalu sayang. Semua orang tahu ini orang punya sayang. Dia punya istri itu terlalu. Akhirnya beberapa orang tergerak untuk mau bertanya. Pak, kami lihat Pak terlalu sayang istri. Dia punya rumus apa sih? Sampai orang bisa sayang istri seperti Bapak begini. Terus dia pun suami bilang begini. Pak bilang begini. Saya punya istri itu dulu satu waktu dia goreng ikan. Ada kucing makan ikan. Dia lihat itu ikan yang dimakan oleh kucing ini. Ikan goreng itu dia bilang kepada kucing. 1. Ini kucing masih makan lagi. Dia bilang 2. Ini kucing masih makan lagi. Dia bilang 3. Terus dia ambil potas. Dia taruh di ikan. Itu kucing makan. Matilah itu kucing. Waktu lihat itu kucing sudah menggelepar di situ. Saya sebagai suami bilang begini. Ibu, kenapa ibu buat begitu? Ibu macam tidak ada perasaan saja. Kenapa membuat binatang begitu? Terus saya punya istri lihat saya dan dia bilang. 1. Mulai hari itu saya sayang sekali saya punya istri. Dia mau apa saja saya turuti. Karena saya takut kalau tiba-tiba dia bilang 2. Jadi istri itu belajar berhitung saja, kami yang suami ini pikiran. Makanya saya mau tanya ibu-ibu. Sayang suami. Ada latihan berhitung untuk suami. Tidak ada rencana jahat toh. Tidak bermaksud bunuh suami. Tidak rencana bunuh supaya dapat dia punya asuransi. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak rencana begitu. Tapi saya mau tanya ibu-ibu. Pernah kok tidak ibu-ibu kasih tahu anak-anak bilang kalau papa pulang jangan kasih tahu ya. Pernah? Itu rencana baik. Itu ibu-ibu rencana baik. Bisa dipercaya. Mulai kacau kan antara rencana jahat dipercaya. Satu sudah lolos, belum tentu lolos di tahap berikutnya kan. Itu istri yang ini belum termasuk. Kita ada di grup-grup alumni. Ibu-ibu ada di grup alumni. Alumni SMA ada. Alumni universitas ada. Fakultas ada. Hari-hari ini bahkan ada grup alumni TK. Yang TK saja ada grup alumni. Kami suami pikiran kalau ibu-ibu kasih tahu bilang reuni. Wih, mengerikan itu. Wih, saya berkhotbah tentang persahabatan. Saya bilang begini, jemaat. Ibu-ibu itu dan suaminya kalau sudah menikah itu berbeda. Kami suami-suami itu istri-istri itu mau ketemu dia punya teman. Kita ketemu dulu. Kita ketemu. Bapak-bapak duluan. Mau ketemu teman. Tunggu saya kasih tahu saya punya istri dulu. Takut istri. Bukan takut istri. Kita hargai istri. Ya kan? Hargai istri. Ibu-ibu mau ketemu teman. Tunggu saya kasih tahu sapu suami dulu. Ya kan? Kasih tahu ketemu suami. Suami bilang oke, berapa menit? Waktu dong sampai sana baru mau makan. Tiba-tiba suami WA. Tidur di situ. WA-nya pendek sekali kan. Bilang. Itu dia ada maksud kok tidak? Ada rencana jahat di situ kok tidak? Begitupun kami suami-suami. Waktu kami izin di ibu. Mama ketemu teman dulu. Siapa lagi? Teman. Oke cepat ya. Kami pergi baru 20 menit. Baru bercerita kan. Alumni kan ketemu kan cerita tentang masa lalu kan. Tiba-tiba kami punya HP bunyi. Tinening, 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 tinening. Siapa yang telepon? Tahu juga begitu. Istri yang telepon, kami ambil salah. Tidak ambil, lebih salah. Kalau kami sampai ambil hanya 3 suku kata. 1,
Pas kami ambil, ibu langsung bilang, kalau kami orang Kupang cukup itu sudah tahu. Lanjutannya, di mana? Itu cek posisi. Kita belum jawab, pertanyaan kedua muncul. Deng. Itu dia mau cek, mantan ada kok tidak. Kita belum jawab, hanya satu huruf terakhir. O, langsung tutup. O, tutup. Itu hanya O, tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap. Kalau kami tidak pulang istri penuh dengan rencana, dia akan suruh kami tidur saja Oh, ibu-ibu tahu juga begitu. Menurut ibu-ibu itu termasuk rencana jahat kok tidak? Ada seorang istri bilang kepada dia suami, Papa, Papa berubah sekarang. Papa tidak setia. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Terus dia suami bilang, tidak seperti yang dulu bagaimana? Coba ibu bilang, saya berubah bagaimana? Papa ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan. Dulu sedikit-sedikit papa sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang, tutup mata. Sekarang papa tidak begitu lagi. Papa sudah Terus dia suami bilang begini, Mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir, nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan. Dia istri bilang, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Maka pas mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu begini, tidak bisa. Suami bilang, buka pintu dong. Papa tidur di luar. Mama, iya tidur di luar. Mama kenapa buat papa begini? Kita dua kan suami istri kan? Terus dia istri jawab, Papa, coba papa pikir baik-baik. Coba papa pikir, nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Menurut ibu-ibu itu termasuk rencana baik. Ibu-ibu, ada satu waktu Tuhan Yesus kasih contoh. Supaya setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ada seorang perempuan berzina yang tertangkap. Dan waktu ditangkap, menurut hukum setempat perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang, kalau ada di antara kamu yang rasa tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka pulang, Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sepulang Bapak. Terus Tuhan Yesus ucapkan kalimat yang penting ini. Dia bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Ya amin, tunggu saya tambah sedikit. Sekarang saya mau tanya dari bapak-bapak duluan. Bapak-bapak, satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Tuhan Yesus. Cari istri dan bilang, Mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bapak-bapak bilang, Mama pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang gilirannya ibu-ibu. Ibu-ibu, setelah mendengar penjelasan tadi, saya mau tanya, satu waktu ketahuan suamimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisakah cari suami dan bilang, Papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Pasti papa bilang puji Tuhan kan? Banyak ibu-ibu tidak melakukan itu. Ketika ketahuan suaminya berselingkuh, dia berdiri di depan pintu baru dia bilang, Papa kira papa sendiri yang bisa. Jangan lihat umur 40 tahun begini tapi berapa yang kecewa Pak. Itu rencana baik. Ibu-ibu, pernah bertengkar dengan suami? Bertengkar terus siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Siapa? Kan ibu-ibu tidak mau mengalah kan? Kadang-kadang sudah tidak mau mengalah lagi, malam-malam papa tidur di kebun dengan ular.
Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap. Mau omong ke tidak? Bangun pagi mama tetap bikin kopi, antar. Suruh siapa? Kan suruh anak-anak baru bilang begini. Lo antar kasih papa ya. Papa terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama tanya, papa bilang apa? Betul. Pernah alami rencana baik. Ya, istri yang cakap tuh kadang-kadang harus mengalah. Kadang-kadang ibu-ibu tidak sampai sejahat itu. Bikin kopi, tidak suruh anak-anak antar, tapi dia WA. Kopi so ada tuh. Saya siap semua. Makan kok mati di situ. Itu juga rencana jahat. Oke, baca lanjutan kalimat itu. 1, 2, 3. Ia mencari. Baca lanjut ayat berikutnya. Kalau saudara baca bagian-bagian tertentu dari itu, dia ingin sampaikan istri yang cakap itu, dia makan dari jeripaya tangan sendiri. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan kepadanya talenta-talenta, karunia, kepintaran. Dia bisa melakukan sesuatu untuk mendukung ekonomi suaminya. Jemaat, kalau saudara baca Mazmur 128, dia kasih tahu ada 4 hal yang menjadi titik kebahagiaan sebuah rumah tangga. Salah satunya adalah makan dari jeripaya tangan sendiri. 1, 2, 3. Jemaat, saudara mau tinggal di rumah yang mewah sekali dengan fasilitas lengkap sekali, tapi kalau itu masih rumah dari orang tua, belum bahagia. Betul. Tinggal di rumah sendiri, walaupun ukuran hanya 3x4, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita bisa tulis rumahku, istanaku. Amin. Ibu-ibu, tolong bilang di ibu-ibu punya anak yang masih sekolah, nah kamu pakai iPhone terbaik, tapi kalau itu masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau kerja sendiri baru beli Nokia 3315. Yang dia punya bunyi bilang tidit 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 tidit. Dan itu hasil jeripaya tangan sendiri. Orang telepon, kita buka speaker, volume kasih habis tapi tidak angkat. Bu, ada telepon, kasih tinggal. Kenapa tidak? Biar kamu tahu ini saya punya HP. Beli dari jeripaya tangan. Ibu-ibu, saya jadi ingat saya pun bapak. Dulu belum ada handphone, orang telepon ke rumah, Om, selamat malam. Yo, selamat malam. Yandi ada, bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang tidak, ini saya punya rumah. Tapi dia bilang ini dia punya rumah. Tidak, Yandi itu hanya menumpang di ini rumah. Karena ini berulang beberapa kali, satu saat saya tanya Bapak, yo, kenapa setiap kali orang telepon Papa bilang ini bukan saya punya rumah. Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus Bapak bilang begini, Yandi lu dengar Yandi, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama kawin 1 perempuan baru datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 kawin 1 perempuan baru datang lagi di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan baru datang lagi di ini rumah karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya punya rumah. Dengar begitu dia punya sakit di mana? Di mana? Di semua sakit. Saya lahir besar di Soe itu 100 km dari kota Kupang, 800 meter di atas permukaan laut, jadi dia cukup dingin. Makanya orang-orang Soe suka buat rumah kecil, dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air atau masak jagung. Saya pulang dari Kupang, bapak sementara kerja dapur kecil itu. Saya punya bapak guru olahraga. Guru olahraga baru kerja dapur itu saudara, miring sekali. Tidak ada dia punya lurus, itu tidak ada. Jadi saya bilang begini, Bapak, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa dia pun pintu tidak sini, jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja, Bapak lihat saya, terus Bapak bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini miring-miring begini tapi saya punya rumah. Jadi nanti engkau punya usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau punya rumah. Waktu dengar begitu dia punya sakit di mana? Di mana? Di sini saja dia tidak. Satu saat saya beli motor baru.
Saya parkir di papa punya depan rumah. Saya bilang, "Bapak, naik." Karena motor tinggi, papa naik agak susah, papa marah. "Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati." Saya bilang, "Papa yang omong hebat-hebat itu motor di mana?" Makan dari jeripaya tangan sendiri itu sama-sama 1, 2, 3 bahagia. Anak-anak dan mantu yang hanya berharap pada warisan tidak akan bahagia. Karena apa? Anak-anak yang harap pada warisan tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu. Oh, tahu juga. Yang harap pada warisan itu pertanyaan hanya kapan papa mati? Dan kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, kapan papa mati, kapan papa mati, lama-lama papa belum mati. Oh, dia sudah mati dulu. Begitu. Ibu-ibu, kasih tahu suami berhenti baku rampas itu tanah dan rumah tua di Toraja, berhenti sudah. Supaya kita diberkati kan. PWGT ada dia pun suami yang bertengkar soal tanah di Toraja. Oh, baik sudah. Tapi berkelahi di tanah di tempat lain. Oh, tidak juga. Sejahtera lah kita. Jadi saudara-saudara, dia mencari Rami, dia bekerja. Jadi ibu-ibu juga kerja sedikit toh. Amin, ini ibu-ibu dong kerja semua. Oh, mantap, mantap. Tidak apa-apa kerja, itu baik itu. Bisa kok ibu-ibu. Oke, baca lanjutan. Ayat berapa? 15, 14, ayat 14, 1, 2, 3. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaan gampang. Ibu-ibu, bangun tidur jam? Ibu-ibu bangun tidur jam 4, 5. Atau ibu-ibu memang tidak tidur? Istri yang cakep itu bangun lebih duluan isi rumah. Bangun ke online. Itu bangun bikin apa? Ada banyak ibu-ibu bangun pagi bukan berdoa, bangun pagi bukan masak bubur, bangun pagi langsung foto. Terus diupload di medsos baru pakai ayat Alkitab di bawah. Saya sering kali lihat itu tidak ada hubungan antara dia punya muka dengan ayat Alkitab. Tapi sengaja di sini ada ibu-ibu begitu. Itu ibu ada ikut ibadah? Ada. Dia pakai baju warna Tosca. Jemaat. Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Kami suami-suami, kami bapak-bapak ini. Kami laki-laki, kalau duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di samping dan kami lihat begitu akan jadi masalah, itu perempuan cantik masuk kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki melihat, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu ini duduk sama-sama begini, ada laki-laki ganteng satu masuk, dorang biasa-biasa saja. Tidak histeris. Kalau ada yang reaktif ringan sekali. Jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu ibu-ibu di sebelah, dia pakai siku baru dia bilang begini. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang begini. Ini tanda ada ini. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 3. 1, 2. Betul. PWGT ada. Itu yang dia pusing yang bilang jaya lah PWGT. Aduh ibu-ibu. Bangun pagi itu tolong kerja apa kok. Jangan urus orang lain pu istri. Kita ini kadang-kadang. Ibu-ibu. Kalau sebentar pulang dari sini, terus jalan kaki ada orang bawa motor hampir tabrak kita, kita silih sedikit, dia lewat 20 meter, dia jatuh, bruk, kita bilang apa? Mampu. Lihat baru ternyata kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang di PWGT ada. Yang orang lain yang beli motor tapi dia tidak bisa tidur di rumah itu ada. Yang suruh anak-anak picek bilang tidak tahu dia kredit kah cash kah ada.
Itu yang mau jaya lah PWGT. Ibu-ibu, ada kok tidak yang orang lain yang beli kulkas lantas kita yang kedinginan di rumah? Kita yang mau beku ada. Makanya bangun pagi-pagi itu sikat gigi. Menurut lagu bangun pagi-pagi. Oh begitu. Bukan pikir orang lain. Ibu-ibu tadi bangun jam 5 terus buat apa? Wih, masak, cuci, pel. Ibu-ibu pembantu ya? Jemaat, saya melayani 5 tahun di Sabu, waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka bilang, pendeta, yuk, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak itu tidak betul. Mereka ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, dia bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah, kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang Bapak pendeta kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, saya mau tanya. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin supaya itu. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Bukan kawin. Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini bilang, saya kawin dulu supaya jadi. Tapi poinnya di sini, maksudnya bahwa kemudian kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus sapu, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan guys ibu-ibu dulu. Supaya ada kesempatan dia sisir rambut sedikit toh. Kalau tidak dia kerja dari pagi tidak sisir rambut, kita panggil mama datang dia pun rambut begini semua. Macam megaloman saja, kita pusing deh. Supaya dia juga cantik-cantik sedikit toh. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu berpenampilan menarik. Ibu-ibu don't tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Betul-betul tahu. Ini ibu-ibu dong ini. Kalau dong pergi ke pasar itu dong cantik sekali. Mentereng betul, mantap. Padahal di sana mereka ketemu orang lain. Yang jual ikan, yang jual sayur. Tapi di rumah daster. Itu pun ada robek di sini. Terus suami bilang, Mama tolong ganti. Terus dia bilang, hanya di rumah saja. Ibu-ibu, mulai besok itu di rumah pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai. Mantap. Langsung terus ke rumah sakit sudah. Maka bangun pagi-pagi itu manfaatkan waktu dengan baik supaya jangan kerja, siap suami pergi kantor, anak-anak pergi ke sekolah, ibu-ibu jong di sini ada juga yang wanita karir toh, pergi kerja supaya ada waktu gosok kaki. Gaga-gaga baru kaki pecah-pecah lagi, aduh. Jadi urus semua ibu-ibu ini kan luar biasa kan. Gitu. Makanya tadi saya tanya, ibu-ibu bangun pagi makanya tidur tempo. Jam 10 paling lama tidak usah nonton lagi Ikatan. Hafal. Begitu lagi, lihat tidur sudah. Oke, lanjut itu ayat 1, 2, 3. Oke, itu sama dengan ayat 13-14. Lanjut. Ibu-ibu itu terlalu kuat. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu. Saya mau bilang pada ibu-ibu bahwa betul itu kalimat, aku menjadikan bagimu seorang penolong. Kenapa? Laki-laki itu lemah. Laki-laki itu hanya akan mencapai cita-citanya kalau didampingi oleh seorang istri yang cakap. Karena itu saya mau bilang begini. Tidak ada masalah yang paling berat melebihi masalah ketika seorang perempuan berhadapan dengan ketika dia mau melahirkan. Itu masalah paling berat. Ibu-ibu kalau sudah pernah melahirkan itu masalah terberat dari hidup. Setelah dia melahirkan habis suami mau mati, mau kestengal dia, mau apapun. Itu masalah kelasnya di bawah dari peristiwa melahirkan. Karena itu dia lebih kuat berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Betul-betul ibu-ibu dari kuat. Baca dulu lanjutan. Lanjut dari itu. Ya untuk menenu lanjut saja. Oke, nanti saya pakai itu di bagian belakang berbicara tentang kasih. Lanjut.
Oke, ada tantangan dari luar, dia tidak takut kan, dia perlengkapi betul keluarga kan. Lanjut. Oke, tambah lagi. 1, 2, 3, lanjutan. Sekarang dia suami menjadi terhormat kan. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, kita bicara tentang pakaian dulu. Istri yang cakap itu dia pakai pakaian bagus. Mau toska kah, merah muda kah, ungu kah, coklat hitam, pakaian bagus. Amin kok. Ibu-ibu, satu saat saya bilang begini, saya khotbah, saya tanya jemaat, ibu-ibu, nona-nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang ke gereja kok tidak? Dorang bilang boleh. Kenapa boleh? Pendeta, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Terus saya bilang betul, Tuhan memang melihat hati, bukan melihat. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Ibu-ibu pikir ibu-ibu ada sendiri dengan Tuhan. Ibu-ibu dong pakai begitu di muka situ, kami juga pikiran. Lihat salah, tidak lihat. Oh, ibu-ibu juga tahu. Makanya terhormat kalau ibu-ibu pakai pakaian bagus-bagus begini toh. Mantap toh. Pakai pakaian bagus-bagus begini mantap. Tutup ini mata kah, lutut kah. Bagus sudah. Ini dia pakai terlalu, dia bangun susah dulu, dia jalan setengah mati. Aduh, mau bikin takut siapa nih? Pakai pakaian sopan-sopan, kok mau kasih takut siapa dengan kita pun betis? Coba baik, ini ada hitam-hitam lagi di sini. Sudah pakai sopan-sopan begini ini kok. Tidak usah ikut terlalu mode-mode, kenapa? Betul kok tidak? Pakai apa? Ibu-ibu, yang pakaian tidur di kamar jam bawa ke gereja. Karet kok dia bernapas susah setengah mah. Pakai yang sopan-sopan begini, cantik kan? Ibu-ibu yakinlah, kalau pakai begini baru upload itu orang akan bilang macam Kartini saja. Kan pakai sopan-sopan, pakaiannya tuh kebanggaan dia toh. Betul kok tidak? Makanya istri yang cakap itu dia berpakaian dengan baik. Sebaik toh. Itu cukup sudah. Ajar kita pu anak dong. Supaya dia pakai pakaian bagus-bagus. Mau kasih takut siapa? Coba kasih tahu saya, mau kasih takut siapa coba? Ibu-ibu nih rata-rata, bukan rata-rata, cantik semua. Pakai pakaian bagus-bagus. Macam bunga. Ya toh? Bunga pepaya. Kan bisa untuk kekayaan, mantap. Coba baca lanjutan, baca lanjutan. Coba baca lanjutan dulu. Apa? Ibu-ibu yang cakap itu membuka mulutnya dengan hikmat, bicara dengan baik. Betul kok tidak? Di sini ada ibu-ibu tukang maki. Itu istri yang cakap. Jangan maki-maki. Jemaat. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ kita omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil, dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Kan itu anak tidak mengerti kan? Anak kecil ini, dia mandi habis, biar tidak pakai apa-apa. Papa mama punya tamu ada, dia biar tidak pakai apa-apa, dia bisa jalan keluar begini. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara begitu. Terus dia punya bapak keluar. Baru bilang, hai besti. Ibu-ibu, yang cakap itu omong jaga. Amin kok. Omong tuh jaga sedikit. Omong tuh berhikmat. Pikir duluan baru omong. Jangan omong habis baru. Di PWGT ada. Yang asal-asal omong ada. Itu cakap. Nah itu. Karena itu ibu-ibu. Di PWGT ini ada yang biasa gosip. Omong-omong orang itu ada. Itu ibu ada di sini. Dia pun berat badan kira-kira lebih 60 atau agak kurang. Jemaat. Saya mau kasih saudara, orang-orang yang biasa gosip itu dia mulai gosip dengan 2 kalimat pengantar. Orang yang biasa gosip itu dia datang, dia akan mulai dengan kalimat pertama. Dia akan bilang begini. So dengar kau belum? Kalau dia mulai dengan so dengar kau belum,
Berarti dialah pembawa. Itu ibu ada di sini. Umur berapa kira-kira itu ibu? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua tuh lebih soft tapi ini mengerikan. Banyak ibu-ibu yang biasa gosip itu dia datang dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau. Pada akhirnya itu ibu ada di sini. Dia paham apa? Jadi istri yang cakap itu dia pemulut itu dagang. Jemaat, Tuhan cipta manusia itu berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Salah satu maksudnya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak ibu-ibu tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia pemulut 7. Tidak tahu apa-apa tapi bicara macam ketahu-tahu. Di PWGT ada. Di Laheroi ada. Tadi dia menyanyi di paduan suara sini. Itu dia bikin rusak itu paduan suara. Makanya jaga mulut. Mulut itu seperti Oh tahu? Ada seorang raja mau kedatangan tamu. Terus dia bilang pada dia pun juru masak. Juru masak, engkau tolong masak makanan yang paling enak di dunia. Karena saya pun tamu terhormat mau datang. Terus dia punya juru masak habis. Papa semua sudah siap. Pas dia pergi mau makan begini. Lah, ini makanan yang paling enak ini ternyata dari lidah. Semua makanan dari lidah. Masa lidah? Oke. Nah sudah. Engkau masak makanan yang paling tidak enak di dunia. Pas mau makan begini raja kaget. Kok itu makanan lidah semua? Juru masak, kenapa yang paling enak kau masak lidah? Yang tidak paling enak pun kau masak lidah. Dia bilang, raja, apalagi yang lebih hebat dari lidah? Karena dari lidah orang bisa memuji, bisa menyembah, bisa mendoakan. Tapi dari lidah yang sama orang bisa tipu. Dari lidah yang sama orang bisa memaki. Orang bisa mengutuk, bisa mengucapkan kata-kata dusta. Apalagi yang lebih hebat dari lidah? Ibu-ibu, di PWGT ini ibu-ibu punya lidah mantap semua. Tidak bercabang. Nah sudah kalau begitu. Berhikmat. Jemaat. Hikmat itu Sofia. Apa? Omong kuat sedikit. Apa? Di dalam hikmat itu ada etika. Ada apa? Etika itu bertingkat-tingkat. Ada 4. Ada berapa? 4 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 4. 1. Benar atau tidak. Itu paling pertama dari segi etika. Benar atau tidak. Saya ketemu saya punya suami itu berselingkuh. Benar atau tidak. Oh benar. Sudah benar itu tambah dulu yang kedua. Patut atau tidak. Sudah benar ini. Tapi patutkah saya mengatakan itu kepada dunia, kepada orang lain? Jadi benar saja cukup, patut. Sudah patut, kasih naik lagi. Menguntungkan siapa? Ini patut ini. Tapi harus bertanya. Ini menguntungkan satu orang atau menguntungkan banyak orang? Kalau pada akhirnya kesimpulan kita mengatakan itu menguntungkan saya secara pribadi, stop. Tidak bijak. Yang keempat adalah dengan cara apa kita mengatakannya. Dengan cara. Jadi benar, patut, menguntungkan siapa, metode apa yang kita pakai. Karena tidak semua metode benar. Tidak semua cara benar. Harus orang berhikmat untuk itu. Amin. Ibu-ibu, semua rumah tangga tuh bertengkar. Pernah bertengkar. Betul? Betul? Oke. Orang berhikmat dan tidak berhikmat itu beda cara mengurus rumah tangga yang bertengkar. Kalau dia berhikmat, dia punya etika, dia tahu apa yang baik. Bahkan anak-anak dalam rumah pun tidak tahu kalau papa dan mamanya bertengkar. Tidak tahu. Tapi yang tidak berhikmat itu dia berdiri di pinggir jalan baru maki dia punya suami segala macam. Sampai tetangga dong bikin story. Kita kira mereka sudah mau baku bunuh. Malam kita lewat muka rumah baru dua-dua ada tertawa. Yang tadi siang mau baku bunuh mati itu. Di PWGT ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Don duduk di bawah atau yang di atas sini. Jadi
Istri yang cakap itu, ibu-ibu, ada masalah dengan suami tidak usah muat di Facebook. Nanti tiba-tiba dia pun teman yang komen, suami macam begitu ikat batu di leher buang di laut. Aduh, janganlah. Kita nikah suami punya baik dan tidak baik satu kali toh. Betul kok tidak? Oke, lanjut. Baca lanjut dari itu. Iya. Istri yang baik itu dia mengawasi semua. Dia tahu beras tinggal berapa mok. Betul kok tidak? Istri yang baik itu tahu serbet itu yang kotak-kotak berapa, yang garis-garis berapa, yang coklat berapa. Iya toh? Jangan sampai suami tanya, mama ada alas kaki. Dia bilang tahu, mungkin ada di. Kalau ibu tidak tahu nah bagaimana? Ibu urus apa saja. Dia mengawasi semua. Nanti suami yang tadi yang tidak detail kas keluar uang 100.000 terus satu saat tidak ada uang, ibu yang bilang papa tenang. Ada di sini. Mama ambil uang. Tidak. Itu hari yang kecil-kecil tuh mama ada simpan-simpan. Ini ada di sini. Betul toh? Ibu-ibu yang cakap itu begitu. Dia tahu semua di dalam rumah. Bukan ini hari dia kan ibu-ibu ini tas banyak toh. Akhirnya dia pun tas itu semua tas di seluruh rumah berisi satu tisu. Dia selalu mengeluh tisu tidak ada. Coba cek di ibu putas. Penuh di situ. Habis tisu apa? Lipstick. Makanya tiap hari dia mengeluh. Pak lipstick. Lah kok yang saya sudah beli 2 dos itu. Hafal sedikit itu barang ada di mana. Dia mengawasi semua yang ada di dalam rumah. Amin kok. Ibu-ibu. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Saya baca satu status di medsos ini. Ibu-ibu dong ada terima makan minum. Perhatikan di saya. Nanti jangan hot mas sepotong-sepotong itu ya nanti sebentar jadi masalah. Ibu-ibu. Saya mau kasih tahu ibu-ibu bahwa Hawa tahu Hawa. Hawa itu Adam baru kasih tinggal dia sesaat saja. Dia telah ditipu oleh ular. Baru kasih tinggal sesaat. Apalagi ibu-ibu LDR. Jangan sampai sudah dimangsa oleh ular. Jadi dia mesti mengawasi dengan baik. Amin kok. Ibu-ibu. Pernah mengawasi suami pun handphone? Ada yang tidak pernah karena takut. Bukan takut suami, takut lihat. Saya baca satu status di Facebook bilang begini. Istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. So hapus belum ini. Mengawasi. Apa? 1, 2, 3 apa? Coba baca lanjut dari itu. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya. Saya mau tanya ibu-ibu. Apakah karena kaya kita bahagia? Karena terlalu cantik bahagia? Karena suami terlalu ganteng bahagia? Lalu saudara bahagia karena? Ini juga repot ini. Kalau saudara baca dari Mazmur 28 tadi. Salah satu poin dari bahagia adalah anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah itu berbahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau yang kedua, ini lebih harafiah. Kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah tidak bisa bergerak di tempat tidur, masih ada anak-anak yang mengurus orang tuanya. Bahagia. Orang akan menyebutnya sebagai yang berbahagia. Amin kok. Ibu-ibu, ada yang orang tua masih hidup tinggal di Toraja. Ada pergi lihat dia tiap bulan. Ada kirim beras, kirim kerbau ada. Yang menarik adalah orang tua masih hidup, orang tidak kirim beras.
Orang tua mati, dorang bawa babi besar. Itu juga utang. Lalu siapa yang makan? Ibu-ibu. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas. Supaya dia pakai jas. Jangan dia hidup hanya pakai yuken. Pas mati beli. Orang tua hidup itu beli kasih dia sendal. Beli kasih dia sepa. Supaya dia ini masih hidup, dia jalan kaki tidak ada alas. Sampai dia pun jari kaki lebar-lebar begini. Pas mati kita beli sepatu. Nah, sepatu apa yang bisa masuk di kaki yang begini? Akhirnya kita tidak kasih pakai sepatu, kita kasih sandal sepatu. Yang sepatu posisi begini kita tidak kasih pakai. Posisi begini kita kasih, memangnya dia mau naik begini. Baru ada harga lagi di bawah ini. Ibu-ibu, orang tua punya rumah di Toraja, kalau sudah miring-miring sedikit, pergi urus. Jangan dia sudah mati baru pakai kuburan keramik. Baru ada gambar Yesus. Tulis lagi bilang Immanuel. Itu Immanuel siapa? Ayo, yang sekarang ingat. Ibu-ibu mau anak-anak urus ibu-ibu kok tidak? Masih ada orang tua urus memang dorang. Ini tidak urus orang tua tapi harapan anak-anak urus kita. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oke, lanjut. Banyak wanita telah berbuat baik tapi ibu-ibu, semua yang kelihatan baik belum tentu didasarkan pada kasih yang benar. Ibu-ibu, senyum itu baik atau tidak? Tapi saya mau kasih tahu, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, "Salam." Dia bilang, "Salam." Kita lewat baru separuh. Padahal kelihatan baik. Betul kok tidak? Kelihatan senyum. Tapi dia mengolok-olok. Tidak terima, menolak. Jadi banyak orang sudah kelihatan berbuat baik. Ibu-ibu. Saya berkhotbah di banyak sekali bank. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat JKT tetap cantik. Diorang pakai pakaian bagus-bagus semua. Kerja di ruangan yang teratur sekali, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam kayak mau lihat terus-terus ini ibu terus begini. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun sekali diorang bilang begini. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanyain ibu-ibu dong. "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang pas tidur bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, 'Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu?'" Yang kelihatan baik belum tentu dilakukan di atas dasar yang baik. Amin kok. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Ibu-ibu, semua ada baik dengan mertua. Bukan pencitraan toh. Ada mantu ini sengaja urus-urus mertua. Terus mertua ini kan beban. Mertua bilang, "Aduh nak, mohon maaf ya. Kami sudah terlalu merepotkan anak." Terus dia bilang, "Nggak apa-apa bu, namanya kami anak-anak harus itu." Dia pun mertua menaik. Pas keluar dia bilang, "Tua mati tidak mati." Jadi banyak yang sudah terlanjur berbuat baik. Ibu-ibu, tolong perbuatan baik itu dilakukan dengan tulus. Ada orang yang tidak urus dia pun orang tua. Nanti pas orang tua baru sakit sedikit dia sengaja pi urus tapi dengan sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Orang tua pas batuk begini dia tanya, "Ibu, sertifikat?" Nah, ini anak mantu macam bagaimana ini? Oke, kita lanjut. Karena itu ibu-ibu buat baik itu didasarkan. Nanti saya bicara tentang dia punya kasih. Kasih seperti apa? Baca lanjut dulu. Oke, kita baca itu kemolekan adalah bohong. Sama-sama 1, 2, 3. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Ibu-ibu, dia mau kasih tahu bahwa membangun sesuatu yang material dan jasmani itu selalu ada batasnya. Tetapi yang rohani itu yang akan menghantar kita sampai ke sorga. Saya pakai contoh saja supaya cepat-cepat saya lihat ibu-ibu supaya malas. Tapi dengar ibu-ibu. Beredar di grup-grup WA bilang begini. Seumur 50 tahun
Cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu kita umur 20-30 tahun itu kita rasa pipi ini kinclong sekali. Yang 50 itu meleleh ini pipi. Kami masih SMA, saya punya teman satu dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang duduk pangku kaki sambil melukis itu. Woi, bagus sekali, kulit bagus, tinta bagus, jadi kontrasnya dapat, betul-betul dapat. Itu SMA, umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, saya pergi saja kasihan. Karena itu tato bukan lagi orang pangku kaki, macam orang menyembah itu. Dia turun itu. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. Apa? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 di mana? Kecantikan sia-sia. Kalau ada orang tanya bilang, ibu maaf, yang ini siapa? Yang ini siapa sayang? Ini siapa? Oh, ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama kalau dia anak macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak punya muka terlalu tua. Makanya dan dia punya mama itu beda tipis-tipis atau kemungkinan yang kedua dia punya mama menikah terlalu muda. Umur 6 tahun sudah nikah. Jadi akhirnya dan dia punya anak. Kecantikan itu sia-sia ibu. Amin kok saya lihat rata-rata kita ini suka pakai kacamata toh. Kan itu cara kita membacakan sutarek agak jauh dari mata kan. Begini. Mau apa? Umur 50. Umur 60 tahun. Ibu-ibu. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sama saja. Kenapa? Pensiun. ASN, TNI, Polri, perusahaan tuh rata-rata pensiun kan umur 60. Waktu kita masih aktif itu orang datang orang bilang siap laksanakan lanjutan hormat diri tindakan. Nah itu aktif. Kita pensiun ini mau ambil tas pen. Anak kecil yang baru honor 3 bulan itu dia lihat kita dari jauh dia bilang, "Oi tua, aman kah?" Oh itu kita rasa kayak mau cek ke dia itu tapi umur 70 tahun, ibu-ibu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mau naik di lantai 2 dengan begini. Tidak jadi. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, umur 80 tahun. Ibu-ibu, umur 80 tahun kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi bikin papiong 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi sudah tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Kita mall saja. Mall begini, dia pemanis habis. Mau harap apa lagi? Cucu lari-lari, cucu bilang, "Oma," orang Toraja panggil nenek apa? "Nenek, mau makan apa biar saya ambil ya, Nek?" Nenek hanya bilang, "Jangan." Nenek makan bubur. Paling-paling hanya begitu. Kecantikan kesia-siaan. Kemolekan juga sia-sia. Betul kok tidak? Jangan sampai kita buru yang kesia-siaan. Kita melupakan sesuatu yang kekal itu. Amin kok? Nah, baca terus. Semua habis kok belum? Jadi saya ingin akhiri khotbah ini dari sebuah kisah, bukan kisah, itu kita semacam pulang kampung lah. Ibu-ibu jangan takut untuk sesuatu yang baik, karena apa? Kalau saudara melakukan sesuatu dengan kasih yang besar, maka kasih itu menyertai perjalanan kita. Tidak ada kasih yang akan pergi dengan sia-sia. Mulai dari hafal. Ibu-ibu, hafal. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulang, hafal ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun.
tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat kasih tidak terpatahkan kan? Sehingga seorang tidak akan pernah bilang pada suaminya, "Papa, saya terlalu hormati Papa, tapi setelah melihat Papa punya sifat asli begini, maaf." Itu bukan kasih, egois. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan itu. Mari kita uji sekarang. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Waktu ibu-ibu dong melahirkan, mau melahirkan normal atau abnormal, tetap sakit. Iya, sesar itu abnormal toh. Normal itu kan dia begitu saja. Sesar itu yang waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami-suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang, "Yesus." Tapi tidak. Sudah taruh tangan di kepala lagi, suami bilang, "Tidak tahu ini anak muka seperti siapa." Paling-paling. Ibu-ibu sudah sakit, ibu-ibu harus kasih tahu ini anak-anak dong yang tadi lari-lari ke sini ini. Kasih tahu dorang, anak-anak, kamu itu sangat tergantung kepada orang tua. Babi, kerbau, penyu itu 2 jam dia terpisah dan dia baru dilahirkan, baru bertelur 2 jam berpisah tidak soal. Coba kalau anak-anak dilahirkan baru 2 jam terus dia punya mama bilang, "Dah adek, mama ke TKW dulu." Itu datang itu anak mati. Nah, kasih tahu dorang ini, kasih tahu dia ini. "Nah, halo sayang." Gak apa-apa. Kasih tahu dia bilang begini, anak, kamu waktu kecil kamu punya jam bangun, orang tua punya jam tidur. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak, betul? 2:30 pagi masih ada papa mama yang goyang-goyang dia punya anak begini toh. Sukep sempoyongan tidak tidur goyang anak-anak lagi. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari ada nyamuk gigit ya. Tapi sudah lama makan itu. Kasih tahuin anak-anak. Waktu kamu kecil dulu itu, kamu kalau menangis itu orang tua pikir ada 3. 1, mungkin dia basah. 2, mungkin dia lapar. 3, mungkin dia salah tulang sedikit. Karena semua orang sini sayang sini. Atau mungkin yang keempat dia punya nenek yang sudah mati minta ganti nama. Ibu-ibu, kasih tahu anak-anak bahwa dulu itu dorang tidak tahu baomong kan? Orang tua ajar dorang baomong satu-satu suku kata. Ma, pa. Ketika dorang sudah remaja, dorang ada suka bicara dengan papa mama. Dorang lebih suka bicara dengan pertanyaannya siapa suruh beli kasih dong HP. Ibu-ibu, anak-anak waktu dilahirkan langsung bisa jalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ajarkan, pegang mereka di tangan baru mulai ajar langkah. Ta. Ketika dong SMP, SMA, suka jalan dengan papa mama? Lebih suka jalan dengan? Lalu kenapa kasih makan dorang? Kasih tidak terpatahkan kan di situ. Lanjut. Waktu melihat dorang sudah cantik-cantik begini, lucu-lucu begini. Kan orang tua ini kadang-kadang anak-anak tidak tahu apa-apa. Ada orang tua yang bikin acara hari ulang tahun anak yang pertama. Pendeta yang di khotbah, pendeta bilang ini anak yang ulang tahun pertama. Ini dia tidak tahu membuat apa. Dia pun mama dan dia pun bapak pun mauin. Kenapa pakaian anak-anak di toko itu mahal? Karena dia pun papa mama sekali lihat dia pun anak lucu ini lucu ini. Ini lucu aku beli. Waktu kasih pakai dia topi, pakai ikan itu setengah jam dia sudah begini. Kan dia pun mama pun mau, bukan dia punya mau. Tapi karena lucu-lucu kan senang. Lanjut. Waktu dia remaja mulai cantik-cantik, ganteng-ganteng, orang tua punya ekspektasi yang besar buat orang kan? Orang tua selalu bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi,
biar kami ikat perut tidak apa-apa. Betul? Pernah dengar itu kalimat? Kasih tahu anak-anak, orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut, itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk anak-anak. Kasih tahu kita punya anak, dong punya HP itu utang. Kasih tahu dorang motor yang dong pakai itu utang. Kirim dorang pergi sekolah di Surabaya, dorang ada telepon. Biasa dorang telepon pada waktu. Oh, mama dong tahu begitu. Waktu dorang telepon pagi-pagi buta, mama pun HP bunyi teneneng. Mama angkat, mama bilang salam. Dia bilang, salam mami. Iya kenapa? Di mami ada baik-baik. Iya kenapa sayang? Tadi malam kakak mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak mimpi mama, dia pun mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong. Pagi-pagi buta su tipu mama ini. Ibu-ibu. Orang tua melahirkan kita banyak-banyak tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Apalagi orang tua dulu jarang dong punya anak 2. 5, 10 malah. Ada titip kita di mana-mana. Tapi 10 anak yang sukses bisa sepakat. Titip dia punya mama di panti jompo. Hanya satu kata, apa itu? Saya mau kasih tahu, ibu-ibu yang sudah titip atau rencana titip segera batalkan sudah. Kenapa? Hari ini kita titip dorang, besok-besok kita punya anak titip kembali kita. Hidup ini hanya ganti sapa titip sapa. Ibu-ibu, orang tua itu dia melahirkan kita banyak-banyak. Saya mau kasih tahu. Dia suka, dulu kita di kampung itu kasih tidur kita di satu kamar, satu tempat tidur. Kita semua yang 5, 7 di satu tempat tidur. Malam-malam dorang buka kamar, lihat kita ada apa tidak. Sekarang ternyata di rumah tua itu kan tinggal foto-foto saja toh. Terus pendeta datang, pendeta tanya, yang ini siapa, ini siapa. Terus kita orang tua bilang, oh yang ini saya anak pertama. Dia ketua PWGT. Tapi dia tidak pernah telepon saya. Paling-paling hanya begitu. Ibu-ibu, apa kerinduan terbesar dari orang tua? Kerinduan terbesar dari orang tua adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Tapi 5-10 anak yang sudah dilahirkan, mereka telah menikah dan ada di banyak tempat. Justru membuat kedua orang tua itu tinggal sendiri. Tiba-tiba papa mati kasih tinggal mama. Tiba-tiba mama mati kasih tinggal papa. Tinggal papa mama sendiri. Kerinduan itu seperti tidak mungkin jadi kenyataan. Berani bilang pada papa mama, Bapak dengar. Kerinduan itu tidak akan terjadi di rumah tua. Kerinduan berkumpul kembali bersama-sama dengan orang terkasih akan terjadi di sorga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia mau mengumpulkan kita di sana. Itu pun kalau mati masuk sorga. Jadi tolong PWGT ini ajak suami ikut ibadah. Bisa. Jangan kasih tinggal suami jalan sendiri. Ini suami dorang ini dulu pertama masih pacaran kan rajin jemput antar pergi ibadah toh. Setelah menikah dorang pemalas ibadah, pendeta tanya, Pak kenapa kasih tinggal istri jalan sendiri? Dia pun suami bilang, aduh Pak Pendeta. Waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi itu sama dengan papa sudah. Ini ibu-ibu juga satu. Ini ibu-ibu style cantik-cantik begini pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja pendeta tanya, ibu cantik sekali, mana suami? Terus dia, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini kenapa ambil resiko dengan dia? Kerinduan terbesar itu akan terjadi di mana? Itu pun kalau mati masuk. Karena itu dari sekarang. Urusan itu. Ibu-ibu. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Saya boleh bertanya begini. Izin sekali. Ibu berapa bersaudara? 4. Ibu berapa bersaudara? Ibu berapa bersaudara? Nah itu tidak ada saudara. Ibu berapa bersaudara? 12. Sekarang saya mau kasih tahu kita semua. Mama bisa besarkan kita 4 orang, kita 5 orang, kita 12 orang. Mama yang sama. Tapi kita 4, kita 5 dan kita 12 yang sudah sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang.
Mama jaga kita waktu kita sakit. Dia tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Tapi ketika ada anak kandung yang jaga dia punya mama di rumah sakit, hanya 2 hari dia bisa protes. Mama tidak ada anak lain, hanya saya. Mama itu kadang-kadang tidak makan gara-gara kita. Mama itu kadang-kadang harus menipu karena kita. Saudara, saya mau tanya ini ibu-ibu semua. Saya mau tanya, ibu-ibu. Waktu anak kecil yang kita lahirkan pilek, pakai tisu? Pakai apa? Mulut kan? Waktu mereka buang air besar, pakai sarung tangan. Sekarang dia yang mengurus kita seperti itu, dia sementara sakit. Adakah anak kandung yang urus? Kita yang sukses bisa sepakat kumpul uang, ambil orang dari kampung datang urus kita punya mama papa. Amin. Kadang-kadang kalau kita baca diari mereka, mereka tulis. Kalau kita sakit mereka tulis. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, jangan biarkan mereka sakit. Biar mama yang sakit untuk mereka. Orang tua bisa berdoa, minta anaknya jangan sakit. Mama yang sakit pun tidak apa. Tapi sekarang berapa banyak, apa kerinduan orang tua untuk anak-anaknya? Berkumpul kembali. Kedua, dia minta ringan-ringan saja. Dia bilang, ingat kakak adik menikah baik-baik ya. Kamu kakak adik jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerinduan itu hanya itu. Mereka punya kebanggaan itu hanya ada di situ. Tapi berapa anak yang bisa urus orang tuanya sampai tuntas? Hanya anak yang berbakti. Yang kalau menurut bacaan tadi, dia akan mendapatkan bagiannya. Kita menyanyi satu lagu dong. Ini lagu dunia tapi kita menyanyi di ibadat tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Kasih ibu. Coba kita ulang menyanyi itu lagu sambil bayangkan mertua pemuka. Ibu-ibu tidak mau membayangkan. Biar dia mati juga ingat saja dia pemuka. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Sebagai apa? Kenapa baru sekarang saudara sedih? Kenapa tidak mau bayangkan mertua punya muka? Kenapa tidak mau? Kalau yang setua ada yang sudah ada anak mantu? Ada yang sudah punya menantu? Coba bayangkan itu menantu punya wajah. Sambil menyanyi kasih ibu. Ih, menjengkelkan. Karena ada yang dia tidak paham di situ. Tapi itu orang tua dulu. Ibu-ibu muda sekarang anak sakit mereka tidak. Dulu kalau orang tua kita sakit mereka langsung ambil handuk, air hangat, kompres kan. Ibu-ibu muda sekarang anak sakit tidak kompres, mereka foto. Sudah foto mereka upload lagi baru tulis Dedek sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto 1, dia punya mama pun 30. Itu berarti dia punya mama yang sakit. Dede sudah sembuh. Aduh, ibu-ibu. Saudara lihat sekarang, istri yang cakap itu bukan saja dia pun penampilan luar. Apalagi kecantikan kemolekan itu kesia-siaan. Bangun kita punya hidup itu jangan seperti kubu. Di luar mungkin keramik, di dalam isi apa? Ajarlah waktu kita hidup. Kita punya keanehan satu ini. Masih hidup tidak baca Alkitab, pas mati isi Alkitab dalam peti. Supaya apa? Baca Alkitab waktu mati.
Bagaimana kita hidup ini? Urusannya sekarang, bukan urusannya besok. Amin kok? Oke. Salam PWGT. Ulang, salam PWGT. Jayalah PWGT. Ibu-ibu sudah ada damai di hati. Ibu-ibu itu termasuk makhluk yang sangat misterius. Hei Pak Pendeta, kenapa kami misterius? Karena ibu-ibu ini kadang-kadang pikir sendiri, percaya sendiri, ambil kesimpulan sendiri, jalani sendiri dan suruh kita mengerti. Bagaimana kita bisa dapat itu dari ibu-ibu punya semua yang sendiri-sendiri? Misterius betul-betul. Kadang-kadang dia tahu suami ada salah sedikit ya Pak, minta maaf, saya hanya mau tahu. Iya, dia bilang hanya mau tahu semacam kepo-kepo kecil saja. Tapi di belakang itu urusannya panjang lebar. Ibu-ibu. Yang paling penting sekarang, di bagian terakhir saya mau kasih tahu. Ini kan terakhir untuk yang kesekian kali. Kan? Kita ini kadang-kadang doa makan itu tidak sinkron dengan kita punya perlakuan. Siapapun yang berdoa makan itu ada 3 kalimat utama yang dia ucapkan. 1. Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua. Tuhan berkati orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, ini dia soal. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan minum itu. Pak Pendeta, doa untuk orang yang susah makan minum juga masalah. Iya, di mana dia punya masalah? Coba perhatikan. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar, terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah, karena saya mau makan kasih habis yang ini semua. Sebenarnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi terus bilang, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya angkat kalau saya makan. Ini sudah tambah 3 kali lagi pulang masih bungkus lagi. Tapi minta Tuhan urus orang susah. Saya mau tanya, di PWGT ada yang biasa bungkus nasi? Itu ibu ada di sini. Ibu-ibu. Kita akan mati dengan stigma tertentu, label tertentu. Pendeta Yandi kalau mati akan dikenang, itu pendeta yang kepala botak itu. Itu pendeta yang lucu-lucu itu. Kalau ada seorang ibu yang baik hati mati, aduh itu ibu terlalu baik. Tapi bayangkan kalau yang mati itu tukang bungkus nasi. Orang akan omong apa? Dorang akan omong apa? Ibu-ibu yang suka bungkus nasi hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit itu. Itu sakit berat itu. Ibu-ibu. Tadi pembacaan bilang dia memberi kepada orang yang miskin. Jemaat. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Yang ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Lewat 20 tahun kemudian, dorang ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu, yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah. Satu tanda sukses. Saya tidak khotbah teologi sukses. Saya punya fokus tertentu di sini. Dia duduk di atas satu mobil mewah. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu dorang 2 baku lihat begini, yang satu bilang, perasaan itu hari Anda dapat karunia memberi, kenapa sekarang Anda lebih sukses dari saya? Terus dia bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau memberi, engkau tidak ada, jadi ini, kasih orang ini, kasih orang. Tapi engkau ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana tuh hanya begini. Di mana-mana hanya minta saja. Jemaat. Kita ini semua ada di dalam gereja Tuhan, tapi ada satu poin dari buah roh adalah kemurahan. Apa maksudnya? Ada banyak orang yang rajin ibadat, tapi dia punya sekikir itu tidak ada 2. Sekikir sekali. Di PWGT ada. Dia rajin tapi sekikir ada. Bahkan dengan Tuhan saja dia terlalu sekikir. 1. Ada orang tua satu dia kasih persembahan itu, dia buat tepuk tangan begini. Saya tanya, Bapak, kenapa kasih persembahan dengan tangan macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.
Saya bilang iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya kita begini. Kalau 100.000 tidak mungkin begini. Ada kemungkinan begini. Sudah begini lagi pakai sengaja batuk. Nah. Satu. Kedua, orang terlalu khawatir akan lupa pada janji Tuhan. Ada satu lagu bilang begini, saya kira lagu ini familiar. Janjimu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Coba cari yang pasti hitung-hitung. Silakan. Apa? Oke, semua sama-sama janji seperti fajar pagi hari. 3, 4. Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saya mau tanya, janji Tuhan seperti matahari pagi, selalu datang setiap waktu, tepat waktu. Janji Tuhan seperti sungai yang mengalir. Pertanyaannya, saudara percaya pada janji Tuhan? Oke, kalau saudara percaya, ada satu bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu, ujilah aku. Lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Saudara percaya itu janji Tuhan? Sungguh-sungguh percaya? Betul. Sekarang kita uji. Kalau 10.000 perpuluhan berapa? Kasih. Kok hanya 1.000 kan pasti kita kasih. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan. Masih kasih? Iya kan hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan. Masih kasih? Kan hanya 1 lembar orang masih berani. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan. Waktu perpuluhan 1 juta masih kasih? Masih? Kenapa mulai beda pendapat? Saudara lihat, waktu makin besar kita makin ragu dengan janji Tuhan kan? Waktu makin besar 10 juta perpuluhan 1 juta kita ambil 100. Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Kita lihat ulang-ulang, lihat 2-3 kali. Terus kita bilang, Tuhan juga mengerti. Makin besar yang Tuhan percayakan bagi kita, kita justru makin ragu dengan kuasa Tuhan. Padahal bagian kita itu ada di sana. Saya mau tanya jemaat, 1/10. 10 itu milik siapa? Yang 90 milik siapa? Siapa yang ajar kita? Alkitab bilang yang 10 Tuhan punya dan yang 90 pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Supaya jangan kita klaim kita punya. Mau pakai yang 10, yang 90, tanya kepada yang pemilik dia mau apa. Supaya jangan ikut kita pun mau kan. Supaya kalau ada orang miskin datang kepada kita, jangan ambil lagi dari yang 10. Tapi dari yang, karena itu siapa punya. Kita kan biasa, jemaat, yang perpuluhan itu jangan coba-coba simpan tahan. Karena kalau sudah simpan tahan pasti ambil tahan. Kalau sudah ambil tahan pasti pakai tahan. Dan kalau sudah pakai tahan terakhir pemutihan kan. Jadi kalau sudah yang Tuhan punya kasih. Amin kok.